Utak-atik strategi jelang laga krusial, begini prediksi starting 11 timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Jordi Amat kirim ancaman serius untuk lawan, sudah tidak sabar memperkuat timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Irak di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Yakin peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka, begini penjelasan ex-gelandang timnas Indonesia, Muhammad Taufik. Mees Hilgers kembali absen bela timnas Indonesia, ternyata ini penyebabnya. Makin memanas, kasus Mees Hilgers di Twente bikin asosiasi pemain Belanda marah. Emil Audero dan kawan-kawan belum terkalahkan di Serie A, begini pernyataan puas sang pelatih. Rizky Ridho makin dekat ke Liga Malaysia, dorongan jurnalis dan media Malaysia sambut niat Abroad sang bek. JDT bantai Bangkok United, Aiman dan Arhan unjuk persahabatan serumpun. Utak-atik strategi jelang laga krusial, begini prediksi starting 11 timnas Indonesia di babak 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, baru dapat melakukan eksperimen taktik pada FIFA Matchday September 2025, meskipun ia sudah terpilih sebagai nakoda tim Garuda sejak Januari 2025. Alasannya, Kluivert harus langsung menghadapi kelanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada Maret melawan timnas Australia dan timnas Bahrain, serta menghadapi timnas Cina dan timnas Jepang pada Juni 2025. Kini, menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Oktober 2025, Kluivert menerapkan gaya baru di timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda ini meninggalkan pola 3 back dan beralih menggunakan 4 pemain di lini pertahanan, khususnya dengan formasi 4-2-3-1. Kluivert sudah menggunakan pakem ini saat timnas Indonesia menang 6-0 atas timnas Chinese Taipei dan bermain imbang 0-0 melawan timnas Lebanon dalam FIFA Matchday September 2025. Saat timnas Indonesia menghadapi Chinese Taipei, Kluivert menurunkan banyak pemain pelapis seperti Jordi Amat, Shane Patinama, Mark Klok, Nathan Koyaon, Egy Maulana Fikri, Eliano Reigers, hingga Ramadan Sananta. Formasi timnas Indonesia versus timnas Chinese Taipei, 4-2-3-1. Emil Audero, Yakob Sayuri, Jordi Amat, Rizky Ridho, Shane Patinama, Mark Klok, Nathan Koyaon, Egy Maulana Fikri, Eliano Reigers, Beckham Putra, Ramadan Sananta. Emil Audero dan Yakob Sayuri selalu inti. Sebaliknya, ketika meladeni perlawanan Lebanon, Kluivert memainkan mayoritas pemain utamanya seperti Kevin Dix, Jai Itzes, Kelvin Verdong, serta Joey Pelupesi. Formasi timnas Indonesia versus timnas Lebanon, 4-2-3-1. Emil Audero, Yakob Sayuri, Kevin Dix, Jai Itzes, Dean James, Joey Pelupesi, Kelvin Verdong, Miliano Jonathans, Ricky Kambuaya, Stefano Lillipali, Mauro Zijlstra. Dua pemain yang selalu dipercaya Kluivert sebagai starter saat timnas Indonesia beruji coba melawan Chinese Taipei dan Lebanon adalah Emil Audero dan Yakob Sayuri. Perkiraan formasi timnas Indonesia. Audero dan Yakob berpeluang mengunci tempat di starting 11 timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Audero dapat memanfaatkan cederanya Martin Paes. Sementara itu, karakter Yakob sangat cocok sebagai fullback karena memiliki naluri menyerang dan bertahan yang sama baiknya. Selain Yakob, lini belakang timnas Indonesia bisa diisi oleh Kevin Dix, Jai Itzes, dan Kelvin Verdong. Dua gelandang di depannya kemungkinan besar akan dihuni oleh Joey Pelupesi dan Tom Haye. Miliano Jonathans layak diberikan kesempatan untuk menjadi starter sebagai winger kanan, sedangkan Ragnar Oratmangoen, jika sudah 100% fit, bisa menyisir sisi kiri. Posisi gelandang serang lebih condong ke Ricky Kambuaya, yang memiliki daya jelajah tinggi dan karakteristik petarung, dibandingkan Marcelino Ferdinand. Mauro Zijlstra dapat dipertimbangkan sebagai penyerang tunggal di lini depan, meskipun Oratmangoen juga bisa mengisi posisi itu. Sementara itu, posisi sayap kiri bisa diserahkan kepada Beckham Putra atau Adrian Wibowo. Perakiraan starting 11 timnas Indonesia di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia, 4-2-3-1. Emil Audero, Yakob Sayuri, Kevin Dix, Jai Itzes, Kelvin Verdong, Tom Haye, Joey Pelupesi, Miliano Jonathans, Ricky Kambuaya, Ragnar Oratmangoen, Ula Romeni. Jordi Amat kirim ancaman serius untuk lawan, sudah tidak sabar memperkuat timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Irak di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek Persija Jakarta, Jordi Amat, sudah tidak sabar kembali mengenakan seragam timnas Indonesia. Ia bersiap menghadapi Arab Saudi dan Irak di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. 3 hari berselang,
Pasukan Patrick Kluivert akan menantang Irak pada 11 Oktober 2025. Kedua pertandingan tersebut akan digelar di Stadion King Abdullah, Jeddah, Arab Saudi. Babak ini menjadi krusial untuk skuad Garuda demi lolos ke Piala Dunia 2026. Kami menantikan dua pertandingan itu. Saya pribadi akan mencoba bermain yang terbaik untuk melawan Arab Saudi dan Irak, ujar Jordi Amat. Jordi Amat juga menyatakan akan menyampaikan motivasi kepada rekan setimnya di Persija, Rizky Ridho, yang turut dipanggil ke Timnas Indonesia. Keduanya diharapkan menjadi tumpuan di lini pertahanan. Selain Jordi Amat dan Ridho, ada pula Kevin Dix serta Jay Itzes yang diproyeksikan menjaga barisan belakang. Kehadiran 4 bek tersebut membuat lini pertahanan skuad Garuda semakin solid. Untuk 2 pekan ini, kami akan terus berlatih bersama klub dan mempersiapkan diri lebih baik lagi, kata Jordi Amat. Jordi Amat juga menyambut positif keputusan E-League yang menunda pekan ke-8 Super League 2025 2026. Jadwal yang semula digelar 3 hingga 5 Oktober dipindahkan ke 27 hingga 30 Desember 2025. Penundaan tersebut memberikan ruang lebih panjang bagi Timnas Indonesia melakukan persiapan. Pelatih skuad Garuda, Patrick Kluivert, akan memiliki waktu 1 pekan penuh menggelar latihan bersama pemain-pemain yang berlaga di BRI Super League. Ini bagus untuk Timnas Indonesia. Saya berharap kami bisa bermain baik di 2 pertandingan itu dan membantu Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026, imbuh Jordi Amat. Yakin peluang Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 sangat terbuka, begini penjelasan ex-gelandang Timnas Indonesia, Muhammad Taufik. Ex-gelandang Timnas Indonesia, Muhammad Taufik, menilai peluang skuad Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Saat ini Timnas Indonesia mempersiapkan diri terjun ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurutnya, ada sejumlah faktor yang bisa menjadi modal penting bagi skuad asuhan Patrick Kluivert untuk menantang tim-tim kuat dari Timur Tengah. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi pada 8 Oktober 2025, sebelum 3 hari berselang menantang Irak. Peluang kita sangat terbuka, kekuatan kita sudah selevel dengan tim-tim Timur Tengah. Melawan Arab Saudi kita pernah menang, sementara Irak pun tidak mudah mengalahkan Indonesia. Dengan perkembangan sekarang, saya yakin kita bisa menghadapi mereka, kata Taufik kepada awak media. Modal Timnas Indonesia. Menurut Taufik, Indonesia kini punya skuad yang lebih matang dengan kombinasi pemain berpengalaman di kompetisi Eropa dan wajah-wajah baru yang langsung memberi dampak positif. Beberapa nama seperti Mauro Zijlstra, Miliano Jonathans, dan Adrian Wibowo dinilai cepat beradaptasi, terlihat dari performa menjanjikan mereka saat uji coba kontra Chinese Taipei dan Lebanon. Komposisi pemain sudah bagus, dan pemain baru sangat cepat beradaptasi. Itu keuntungan besar, apalagi persiapan kita masih cukup panjang, tambah mantan pemain yang memperkuat timnas senior periode 2012 hingga 2017 tersebut. Pesan untuk Timnas Indonesia. Meski optimistis, Taufik mengingatkan agar para pemain Indonesia tetap disiplin dan tidak mudah terpancing emosi saat menghadapi lawan-lawan dari Timur Tengah. Semua lawan berat, jadi harus disiplin, jangan terpancing emosi, dan tampil habis-habisan. Piala Dunia adalah mimpi masyarakat Indonesia, kami akan selalu mendoakan perjuangan mereka, tutup ex-pemain Persebaya Surabaya itu. Mees Hilgers kembali absen bela Timnas Indonesia, ternyata ini penyebabnya. Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, menjelaskan alasan Patrick Kluivert tidak panggil Mees Hilgers untuk ronde keempat. Pasalnya, Mees Hilgers tengah memiliki masalah dengan klubnya saat ini FC Twente. Pemain yang berposisi sebagai bek tersebut diminta untuk memperpanjang kontraknya atau tidak main sama sekali oleh Twente. Sudah pasti, karena Mees Hilgers itu lagi konsentrasi ke klubnya. Bahkan, kita tahu di luar saja di tempat dia berada itu teman-teman media, itu mempertanyakan juga kenapa sampai tidak dimainkan. Padahal, kualitasnya sangat bagus di sana, kata Arya Sinulinga ketika dijumpai wartawan. Kita tahu gara-gara karena masalah kontrak klubnya. Jadi, kita tidak mau dia kehilangan konsentrasi karena konsentrasi di sepak bola itu sangat penting. Sehingga, wajar kalau Mees kita kasih waktu dan ruang untuk bisa konsentrasi di permasalahannya, pungkasnya. Makin memanas, kasus Mees Hilgers di Twente bikin asosiasi pemain Belanda marah. Berikut pernyataan kecaman kerasnya. Asosiasi pemain kontrak di Belanda, VVCS, murka terhadap kasus Mees Hilgers dan Twente. Nasib Mees Hilgers di Twente benar-benar apes. Bek Timnas Indonesia itu tak dimainkan dalam 6 laga pertama Liga Belanda 2025-2026. Penyebabnya adalah karena Hilgers enggan menandatangani kontrak baru. Hilgers akan terus dibekukan dari skuad sampai bersedia memperpanjang masa bakti bersama raksasa Enschede. Sebenarnya kontrak Hilgers di Twente masih berlaku sampai 2026. Namun, pihak klub tak mau kehilangan pemainnya secara gratis pada tahun depan.
Perlakuan Twente terhadap Hilgers menuai kecaman dari VVCS. Klub telah menyalahgunakan kekuasaannya, kata Direktur VVCS, Louis Everard, seperti dikutip dari Voetbal International. Fakta bahwa dia tidak akan bermain sampai kontraknya diperbarui diakui secara terbuka. Pada dasarnya ini adalah perundungan. Ini tidak sesuai dengan praktik ketenagakerjaan yang baik, dan saya pikir ada masalah hukum terkait hal ini, pungkas dia. Keinginan Hilgers pada bursa transfer musim panas 2025 adalah meninggalkan Twente. Si pria keturunan Manado ingin pergi lebih cepat demi perkembangan karir. Awalnya Hilgers direncanakan pindah menuju Brest dengan status pinjaman. Namun, transfer dia kolaps karena terjadi masalah di tes medis. Hilgers batal hijrah karena waktu untuk tes medis tidak mencukupi sampai tenggat waktu bursa transfer di Prancis ditutup. Lalu pada hari penutupan jendela transfer di Belanda, Hilgers lagi-lagi batal meninggalkan Twente. Kepindahan sang palang pintu menuju sesama klub Eredivisie, Go Ahead Eagles, gagal terrealisasikan setelah kedua kubu tidak mencapai kesepakatan. Hilgers belum bisa membereskan masalah di klub saat laga internasional semakin dekat. Indonesia akan memulai perjuangan dalam ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menantang Arab Saudi. Bentrokan kedua kubu dijadwalkan berlangsung pada 8 Oktober 2025. 3 hari kemudian, tim asuhan Patrick Kluivert harus meladeni Irak. Indonesia butuh jasa Hilgers untuk menghadapi 2 pertandingan penting tersebut. Sebelumnya, dia absen membela pasukan Garuda dalam duel melawan Taiwan dan Lebanon pada 5 dan 8 September lalu. Hilgers terpaksa tidak ikut serta karena masih sibuk untuk mengurus administrasi terkait kepindahannya ke klub baru. Emil Audero dan kawan-kawan belum terkalahkan di Serie A, begini pernyataan puas sang pelatih. Pelatih Cremonese, Davide Nicola, puas dengan performa Emil Audero Mulyadi dan kawan-kawan setelah 4 pekan Liga Italia 2025-2026 berjalan. Pasalnya, Cremonese belum terkalahkan. Bagi saya, semuanya adalah laga langsung, secara emosional, fisik, dan taktis. Saya puas dengan apa yang saya lihat dari para pemain, kata Nicola dilansir dari laman resmi Cremonese, Kamis, 25 September 2025. Tentu saja masih banyak yang perlu ditingkatkan di kedua fase tersebut. Saya mengharapkannya seiring waktu, melalui kerjasama yang akan kita lakukan, tambah pelatih berusia 52 tahun itu. Saat ini, ada tim-tim yang lebih berpengalaman di belakang kita. Mari kita terus maju dan berusaha sebaik mungkin, ujar Nicola. Bagaimana menurut kalian? Rizky Ridho makin dekat ke Liga Malaysia, dorongan jurnalis dan media Malaysia sambut niat Abroad sang bek. Media Malaysia ramai mengaitkan Terengganu dan Persija Jakarta yang baru saja bekerja sama dengan perekrutan bek timnas Indonesia Rizky Ridho. Kerjasama antara Terengganu dan Persija Jakarta akhir-akhir ini mendorong media-media Malaysia memprediksi perekrutan Rizky Ridho. Mereka berbondong-bondong menyambut niat Abroad bek timnas Indonesia itu yang memang masih menyusun klausul di kontrak barunya bersama Macan Kemayoran. Jurnalis Malaysia, Zulhelmi Zainal Azam bahkan berani mencuit kemungkinan Rizky Ridho berlabuh di Terengganu. Padahal ia hanya mengaitkan pernyataan CEO Terengganu, Sheikh Farouk yang membuka peluang di masa depan untuk saling meminjam pemain antara Terengganu dan Persija. Mana tahu di masa depan kita akan ada meminjam pemain, Rizky Ridho to Terengganu, tulisnya. Persija memang baru saja mendapat kunjungan dari Terengganu di Jakarta pada 16 September 2025 lalu. Sheikh Farouk beserta rombongan disambut oleh Direktur Persija Muhammad Prapanca dan Direktur Olahraga Persija Bambang Pamungkas. Pertemuan di Jakarta tersebut menghasilkan kesepakatan untuk berbagi program pengembangan klub hingga menjajaki potensi kerja sama komersial di masa mendatang. Kami sangat senang bisa menyambut Terengganu FC di Jakarta, kata Prapanca sebagaimana dilansir dari laman resmi klub. Kami berdiskusi banyak hal terkait pengembangan klub, seperti pembinaan usia muda, kepelatihan, dan tentunya area komersial, tambahnya. Selain Zulhelmi, media Malaysia lain juga ramai memberitakan potensi mendatangkan Rizky Ridho. Seperti halnya, Palato Bola yang menyarankan Terengganu bertukar pemain dengan melego Diego Landis untuk mendapatkan Rizky Ridho. Kerjasama Terengganu dan Persija Jakarta berkaitan pembangunan bakat, kejurulatihan, persahabatan dan komersial, tulis Palato Bola. Namun swap Diego Landis dengan Rizky Ridho juga pilihan menarik, tambahnya. Dorongan media-media Malaysia ini adalah dalam rangka mengaitkannya dengan pernyataan Rizky Ridho. Rizky Ridho sendiri mengakui tengah membuka peluang Abroad namun dengan memanfaatkan klausul di kontraknya dengan Persija. Klausul itu sedang diproses untuk nantinya dimasukkan ke kontrak baru dengan Persija. Benar ada komunikasi dari manajemen Persija dengan saya dan agen saya, kata Rizky Ridho pada 14 September 2025 lalu. Jadi tunggu saja, tambahnya. Bagaimana menurut kalian? JDT bantai Bangkok United, Aiman dan Arhan unjuk persahabatan serumpun.
Johor Darul Teazim, JDT, membantai Bangkok United dengan skor 4-0 dalam ASEAN Club Championship 2025 di Malaysia, Kamis 25 September. Pada babak pertama, kedua tim bertanding dengan sengit. Tuan rumah JDT mendominasi permainan dan menekan pertahanan Bangkok. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Semenit setelah turun minum, Bergson membuka keunggulan. Rupanya gol ini membuat mentalitas Bangkok jatuh, hingga Bergson mencetak 2 gol lagi. Ia hat-trick di laga ini. Dalam pertandingan ini Arhan ikut dibawa ke Malaysia. Hanya saja nama Arhan tidak masuk daftar susunan pemain. Ia hanya duduk di tribun penonton. Mengacu unggahan media sosial ASEAN United FC di media sosial Instagram, ada peristiwa Arhan bertemu dengan salah satu pemain JDT yang kini jadi andalan timnas Malaysia, Arif Aiman. Tidak seperti Arhan, Aiman menjadi starter dalam pertandingan tersebut. Aiman termasuk pemain yang cukup berpengaruh di laga tersebut. Arhan tampak sangat akrab dengan Aiman. Setelah bersalaman, keduanya sempat mengobrol sejenak, setelah itu foto bersama. Ini menandakan hubungan baik Arhan dan Aiman sebagai saudara serumpun. Keakraban Arhan dan Aiman jadi sorotan mengingat rivalitas supporter timnas Indonesia dan Malaysia yang kerap memanas di media sosial. Bagaimana menurut kalian? Kapten Lebanon minta maaf dan doakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kapten Timnas Lebanon, Muhammad Haidar, menyampaikan permintaan maaf atas permainan keras yang ditunjukkan timnya saat menghadapi timnas Indonesia dalam laga uji coba FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 0-0. Dalam laga itu, Lebanon tampil dengan strategi bertahan total, disertai permainan keras, dan beberapa kali mengulur waktu. Akibatnya, mereka harus menerima 5 kartu kuning dari wasit. Mohon maaf atas apa yang terjadi di pertandingan ini. Sepak bola memang seperti itu, tapi kami tidak bermaksud membuat masalah dengan pemain lawan maupun pihak lain di lapangan, ujar Haidar dalam konferensi pers usai pertandingan. Meski demikian, gelandang berusia 35 tahun itu tetap memberikan apresiasi kepada tuan rumah. Ia bahkan berharap Indonesia bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026. Saya harap Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tapi nanti saat melawan tim besar seperti Argentina atau Brasil, saya yakin Indonesia juga akan menerapkan permainan seperti kami malam ini, ucap pemain yang sudah mengoleksi 90 caps sejak debutnya pada 2011 itu. Menurut Haidar, dalam kondisi tim yang belum sepenuhnya siap karena Liga Domestik Lebanon belum bergulir, strategi bertahan adalah pilihan realistis. Sangat sulit bagi kami bermain menyerang penuh selama 90 menit. Dalam situasi seperti melawan tim-tim besar, Anda juga akan melakukan hal yang sama, misalnya memakai formasi 5-3-2 atau 5-4-1 dengan menunggu momen, tambahnya. Meski hanya meraih hasil imbang, Haidar menilai timnya tampil baik dari sisi taktik. Apalagi sebelumnya Lebanon berhasil mengalahkan Qatar 1-0. Kami senang dengan hasil ini. Secara taktik kami bermain bagus, meskipun kondisi fisik belum maksimal karena masih dalam masa pramusim, ucapnya. Bagaimana menurut kalian? Ketika Bojan Hodak jadikan Eliano Raiders kelinci percobaan, dan hasilnya luar biasa. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak membuat percobaan dengan memasang Eliano Raiders di luar kebiasaan bermain sang pemain. Eliano Raiders dipasang sebagai bek kiri saat Persib melawan Arema FC pada pekan ke-6 Super League 2025-2026 di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Senin, 22 September 2025. Ia bermain sejak pertama mengawal barisan pertahanan Persib bersama Julio Cesar, Patricio Matricardi, dan Kakang Rudianto. Tak seperti biasanya ia bermain, Eliano sebelumnya beroperasi sebagai gelandang serang atau penyerang sayap. Saat melawan Arema FC, fleksibilitas Eliano Raiders teruji. Ex-pemain PSIS Zwolle itu disiplin menjaga pertahanan, namun juga turut membantu saat menyerang. Persib sendiri harus bermain dengan 10 pemain usai Frans Putros mendapat kartu merah. Eliano Raiders juga konsisten bermain membantu Persib tak kebobolan lagi. Pertandingan itu dimenangkan Persib dengan skor 2-1. Arema FC mencetak gol lebih dulu pada menit ke-12 melalui sundulan Mateus Blade. Persib menyamakan kedudukan lewat gol William Barros pada menit ke-59. Gol kemenangan Persib lahir dari sundulan Federico Barba pada menit ke-94. Persib Bojan Hodak memuji Eliano Raiders selepas pertandingan. Pelatih asal Kroasia itu menyadari pemainnya bisa bermain di sejumlah posisi. Mengenai Eliano, saat kami merekrutnya, saya bilang dia bisa bermain di semua posisi kecuali penjaga gawang, kata Bojan Hodak kepada awak media. Kiper tidak bisa tetapi posisi lainnya mampu dia jalani. Sebagai bek sayap, dia cukup berbahaya, bagus dengan bola, bisa naik membantu serangan, juga sangat bertanggung jawab dalam bertahan, ujar ex-pelatih Kuala Lumpur City FC itu. Ia menilai Eliano Raiders bermain di posisi bek sayap kiri.
Tentunya ini bisa menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang akan berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika tampil konsisten, bukan tidak mungkin adik Tijani Raiders itu menjadi pemain inti skuad Garuda. Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Arab Saudi pada Oktober mendatang di Jeddah. Tim besutan Patrick Kluivert itu akan melawan Arab Saudi pada 9 Oktober 2025. Setelah itu, timnas Indonesia menghadapi Irak pada 12 Oktober 2025. Bagaimana menurut kalian?